Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qabla kulli syai'in nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati an najtami fi hadzal syahr Ramadan fi hadzal waqtil mubarakah insyaallah. Asani nusalli wa nusalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratikal mustaqim. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa YouTube SMPIT Global Insani dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan rahmat Allah, berkah Allah, senantiasa diberikan istiqomah yang luar biasa dalam menjalani ibadah yang luar biasa di momen yang istimewa ini. Ikhwani rahimakumullah, sesuatu yang mesti kita ketahui sebelum kita beramal adalah dengan kita mempelajari ilmu yang akan kita amalkan. Jadi apapun yang akan kita lakukan harusnya dengan ilmu. Sebagaimana ungkapan daripada Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallahu bighairi ilmin kana man yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, maka kerusakan lebih banyak yang ia perbuat daripada maslahat yang dia kerjakan atau dia peroleh. Jadi ikhwani rahimakumullah, penting bila mana kita akan mengerjakan sesuatu tatkala harus disertai dengan ilmu. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai sunnah-sunnah berpuasa, yaitu perihal-perihal yang bisa kita lakukan sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita, bagaimana beliau, kebiasaan beliau, amalan beliau ketika Ramadan, ketika bulan puasa, yang dianjurkan kepada kita, yang senantiasa kita bisa lakukan. Sunnah yang pertama ketika puasa adalah makan sahur. Nabi SAW mengajarkan sahur, mengakhirkan sahur, tidak di tengah-tengah waktu, tapi juga tidak mepet-mepet, akhir. Sebagaimana Nabi berkata, tasaharu fa innas sahur barakah. Sahurlah kalian, sahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dari sini kita bisa mengambil maksud, mengambil arti bahwasanya ketika kita mengerjakan sunnah yang pertama tadi, adanya keberkahan, adanya kebaikan yang bertambah. Cek diri kita, jika setiap hari ada kebaikan yang bertambah dalam diri kita, berarti sudah ada berkah di dalam hidup kita.
Tapi sebaliknya, jika dirasa hidup kita tidak ada kebaikan yang bertambah, kebaikan yang meningkat, berarti artinya keberkahan pun tidak ada di situ. Kedua, sunnah yang kedua adalah berbuka puasa. Sunnah puasa yang kedua adalah berbuka puasa. Di sini dimaksudkan adalah kita dalam berbuka puasa hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa. Artinya kita tidak menunda waktu berbuka. Ketika azan maghrib berkumandang, maka kita segera ambil tindakan untuk membatalkan atau berbuka puasa. Karena ini tanda kebaikan seorang muslim, muslimah. Sebagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul iftar. Manusia senantiasa selalu dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi ilmu di sini yang dimaksud adalah segerakan, jangan menunda. Setelah itu, yang perlu kita perhatikan ketika berbuka pun, siapkan diri kita dengan kondisi terbaik, pengharapan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang berikutnya, saat berbuka disunahkan kita memakan rutop, atau kalau tidak ada rutop, tamr. Rutop ini kurma basah. Nah, kalau di kita nih agak susah mencari kurma basah. Adanya kurma kering yang disebut dengan tamr, atau kalau tidak ada, air putih. Jadi ketika azan berkumandang, rutop, kurma basah. Kalau tidak ada, tamr. Kalau tidak ada sesuatu hal yang atau makanan atau sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita dengan sifat yang manis. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu berbuka dianjurkan. Ketika berbuka kita dianjurkan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, pada kondisi berbuka, pada waktu berbuka puasa, salah satu waktu atau salah satu momen di mana mustajabahnya doa-doa dikabulkan. Jadi ketika berbuka, ketika mendengar azan, batalkan dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa tabaku ajra insyaallah. Batal. Setelah itu kita berdoa, bermunajat kepada Allah, minta apa saja, karena waktu ini waktu yang mustajabah, waktu yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala permintaan kita. Minta berkah, minta kebaikan, minta diterima amal puasa kita, minta ilmu yang banyak, minta kebaikan, minta umur yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya, dianjurkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan orang yang berbuka puasa, sebagaimana Nabi mengajarkan, man fatara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghairi innahu la yanqusu min ajri as-sha'iman syai'un. Memberi makan orang yang berpuasa sama pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi tidaklah rugi ketika kita memberi makan orang yang berpuasa. Begitu indah ajaran Nabi SAW, begitu indah ajaran Muslim. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang seperti sudah kita lakukan beberapa hari Ramadan ini, yaitu banyak melakukan aktivitas sedekah, banyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebagaimana Nabi mengajarkan. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, sunnah-sunnah berpuasa adalah meninggalkan kata-kata kotor dan
meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau yang kita kenal dengan maksiat. Tinggalkan, karena ini sebagian daripada mendirikan atau melestarikan, menjalankan sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi fala yahtajullah azza wa jalla illa siyamihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perkataan dusta, maka Allah tidak akan membutuhkan puasanya. Jadi penting, ikhwani rahimakumullah, menjaga perkataan daripada ucapan-ucapan yang membawa pada hal-hal kedustaan, hal-hal kotor, dan sikap-sikap yang tidak baik. Itu salah satu menjaga kemuliaan kita untuk mendapatkan derajat puasa terbaik, derajat kemuliaan, pahala dan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kafaitu bihadzal kalam, syukran katsiran wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.